Kampus Rumah Gemilang Indonesia terletak di daerah Depok, Jawa Barat, berjarak 35 km dari pusat Jakarta yang memiliki luas 1.600 meter persegi. Rumah Gemilang Indonesia menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pelatihan secara gratis kepada generasi muda produktif dari kalangan tidak mampu agar mempunyai keahlian dan siap menghadapi dunia kerja. Berbagai macam fasilitas tersedia di Rumah Gemilang Indonesia. Di antaranya asrama, perpustakaan, aula serbaguna, musola, dan kamar tamu. Rumah Gemilang Indonesia memiliki 6 kelas keterampilan, yaitu kelas desain grafis. Di kelas ini, para siswa mempelajari tentang dasar desain, manipulasi, ilustrasi, tipografi, dan layout. Kelas tata busana. Di kelas ini para siswa diberikan pengetahuan tentang konstruksi pola, analisa desain, dan menjahit. Kelas teknik komputer dan jaringan. Di kelas ini, para siswa mempelajari tentang hardware dan software, server, jaringan komputer, dan web development. Kelas otomotif. Di kelas ini, para siswa diberikan pengetahuan tentang sistem mesin, kelistrikan, dan standar kerja mekanik. Kelas fotografi dan videografi. Di kelas ini, para siswa mempelajari tentang cara mengoperasikan kamera foto dan video, editing, studio flash, dan produksi program TV. Kelas aplikasi perkantoran. Di kelas ini, para siswa diberikan pengetahuan tentang aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, pengenalan internet, dan web instan. Para siswa juga diajak untuk melakukan kegiatan studi banding ke berbagai perusahaan lewat program Factory Tour. Selain pendidikan keterampilan, Rumah Gemilang Indonesia juga memberikan pendidikan keagamaan bagi para siswa, seperti Spiritual Care Community atau SCC, program menghafal Al-Quran, dan ceramah agama. Siapkah Anda untuk menjadi generasi gemilang berikutnya? Bengkel Gemilang Motormatic ini dibuat untuk pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usaha produktif, khusus di kelas otomotif teknik motor, sehingga kami kemudian
menindaklanjuti karena dengan pelatihan saja tidak cukup. Untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran, otomatis harus ada tempat untuk berusaha atau bekerja, sehingga kami kemudian mengikhtiarkan bekerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga dan semuanya untuk mendirikan unit-unit usaha. Tapi ini tidak dikelola langsung oleh RGI, dikelola oleh CO atau oleh ikatan alumni yang ada di Rumah Gemilang Indonesia. Jadi statusnya adalah merupakan kegiatan untuk para alumni yang telah lulus. Bengkel Gemilang Motormatic ini melayani khusus untuk sepeda motor yang matic. Jadi untuk sepeda motor yang biasa, yang menggunakan kopling dan apa yang lain-lain itu tidak dilayani. Jadi kami cuma melayani khusus motor matic. Antara lain banyak yang dilayani di sini untuk servis-servisnya, ganti oli, kemudian untuk perbaikan-perbaikan yang kaitannya dengan sistem otomatis. Peralatan-peralatan yang kami sediakan ini berkaitan dengan alat-alat untuk tune up, alat CVT, kemudian untuk charger aki, kemudian juga scanner, kemudian ada lagi alat yang untuk mengganti oli dan lain-lain. Tentu saja kelebihannya bengkel ini spesialis ya, spesialis untuk melayani perawatan motor-motor matic. Jadi kami khususkan sehingga teman-teman atau semuanya yang butuh perawatan maksimal untuk motor matic bisa dilayani di sini. Kemudian juga untuk pelayanannya kami lakukan dengan pelayanan standar bengkel resmi, dan juga kami juga menyediakan diskon, kemudian menyediakan layanan home service. Artinya kita juga menerima kalau ada servis yang mau dilaksanakan di rumah. Nah, harapan kami tentu saja supaya bengkel ini nanti bisa berkembang, dikelola dengan baik, dan nanti bisa dengan cara bergulir, bergantian, penerimaan manfaatnya semakin luas, tidak hanya di satu tempat. Karena kebetulan kami sudah ada di Klaten, Jawa Tengah, dan sekarang ada di Sawangan, Depok. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lagi di tempat-tempat yang lain. Untuk perawatan terbaik di Gemilang Motormatic. Al-Azhar ini melalui Rumah Gemilang Indonesia sekarang sudah memiliki 5 kampus cabang dan 1 kampus pusat. Di sini di kampus pusat atau RGI 1 Sawangan Depok ada 6 jurusan, yaitu jurusan Tata Busana, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, jurusan Desain Grafis, Aplikasi di Perkantoran, Otomotif. Kemudian di kampus cabang yang pertama dibuka itu pada tahun 2012 adalah di Magelang. Di sana diajarkan 1 jurusan Desain Grafis. Kemudian buka lagi di Jakarta Timur, tepatnya di kampus Al-Azhar Sentra Primer. Itu di sana dibuka jurusan Aplikasi Perkantoran. Kemudian pada berikutnya lagi dibuka jurusan Tata Busana di Jawa Timur, di Surabaya. Kemudian di Surabaya sekarang sudah berkembang dari 1 jurusan menjadi 2, yaitu ada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Lalu berikutnya lagi ada buka cabang di Aceh. Ini untuk memenuhi kebutuhan di zona Indonesia bagian barat, di wilayah Sumatera, dengan membuka 3 keahlian atau 3 jurusan, yaitu jurusan Tata Busana, Otomotif, dan jurusan Instalasi Kelistrikan. Yang terbaru di 2020 ini kita buka kembali untuk kebutuhan kuliner halal di Yogyakarta. Jadi sekarang kita sudah punya 6 kampus dengan 9 jurusan. Tentu saja ini tidak mudah bagi kami untuk mengelolanya. Oleh karena itu kami butuh dukungan dari semua pihak, dari teman-teman LAS, dari teman-teman di instruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat.
Saya tahu RGI dari angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 21. Asal latar belakang saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapak saya meninggalkan saya di umur 2 tahun dan ibu saya meninggal di 2 tahun yang lalu, itu 2018. Latar pendidikan saya putus di SMP karena waktu itu ibu saya meninggal sakit dan saya memilih bekerja untuk merawat beliau. Dan motivasi saya belajar di RGI yaitu ingin menambah pengalaman serta wawasan saya serta mendalami skill yang saya punya dan menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Harapan saya setelah lulus dari RGI, saya ingin mengabdi kepada masyarakat dan bekerja sesuai dengan jurusan yang saya ambil di sini, yaitu aplikasi perkantoran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmayani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pertama kali mengenal RGI dari kiai saya di pondok pesantren dulu di SMK Al-Kahfi Sumbawa. Saya mengambil jurusan fotografi dan videografi di Rumah Gemilang Indonesia. Harapan saya untuk kedepannya ingin menjadi seorang jurnalis yang jujur untuk menyampaikan informasi yang akurat ke masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal 2020 tidak disangka kemudian ada pandemi. Kemudian ini sangat berakibat yang tidak baik atau kurang baik, sangat tidak menguntungkan bagi kami. Sehingga pada angkatan ke-22 itu kami harus menghentikan proses diklat ini di bulan Maret. Karena bulan April sudah berlaku PSBB, pembatasan sosial berskala besar, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itu menyebabkan kemudian kami harus punya inovasi dan kreativitas baru bagaimana kami akan melanjutkan pendidikan dan pelatihan ini. Sehingga kemudian di angkatan yang ke-23, kami semuanya mulai dari rekrutmen itu sudah menggunakan sistem online. Dari mulai pendaftaran, mulai seleksi pretest, kemudian wawancara, itu semuanya dilakukan secara online di link yang telah kami buat di websitenya. Nah kemudian bagaimana dengan pelatihan yang sekarang memasuki bulan Agustus 2020 di masa pandemi, karena kebutuhan yang sangat perlu itu, di mana pemerintah pun juga sedang meluncurkan program Kartu Prakerja, kemudian ada juga BLK komunitas, kami juga memulai lagi diklat, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Antara ini pertama, kita mengurangi jumlah yang tadinya itu di pusat 120, kemudian dikurangi jadi 60. Sehingga sekarang santri di pusat itu tinggal 60-an orang. Kemudian di tempat lain juga seperti itu. Jadi kira-kira kalau sekitar angkanya itu 400-an, setiap angkatan itu sekarang berkurang menjadi sekitar 200-an. Kenapa? Karena memang harus dibatasi jumlahnya. Kemudian juga kami mengikuti trennya. Di masa pandemi ini semuanya harus berlaku secara digital. Kemudian kami mengkolaborasikan antara offline dan online, termasuk kegiatan pembinaan karakter, kemudian kewirausahaan, kemudian pelatihan-pelatihan yang kita gabungkan secara nasional, itu kami lakukannya secara online. Dan ini sangat penting karena era sekarang mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu secara digital atau dengan cara elektronik. Sehingga kemudian kami juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk anak-anak ini, namanya digital marketing berbasis Android. Kemudian juga kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang lain, sharing motivasi, kemudian kegiatan-kegiatan seminar, kemudian SCC atau pembinaan akhlak dan kepribadian, itu dilakukan secara online, di mana di kampus pusat ini akan diselenggarakan, kemudian itu di-share secara Zoom, melalui Zoom meeting untuk skala nasional. Jadi sehingga semua santri di seluruh Indonesia di 6 kampus yang ada itu bisa mengakses semuanya. Dan harapan kami tentunya ketika situasinya seperti ini, pelatihan harus tetap berjalan. Karena bagaimana juga Las Al-Azhar harus tetap menebar kebaikan untuk umat di seluruh Indonesia. Harus tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena ini sangat dibutuhkan. Di mana di saat situasi seperti ini
daya saing tenaga kerja yang begitu ketat, di saat lowongan kerja juga semakin berat, semakin banyak persaingan dan semakin banyak PHK, maka pelatihan di RGI ini menjadi sangat penting. Dan harapan terakhir dari kami tentu saja kami akan selalu berharap, berkeyakinan memperjuangkan bahwa kita masih bisa kreatif di masa COVID. Kami masih bisa berkiprah di masa wabah. Kami harus tetap bisa menebar manfaat, menebar kebaikan demi Indonesia semakin gemilang. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.